Apa Pak tantangan Bapak di usia muda seperti ini? Sebenarnya tantangan itu mungkin dari awal berdiri Kitusindo kali ya Pak. Karena waktu itu saya masih usia 16 tahun. Berdirinya Kitusindo itu Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Bapak Hernando Karsten Wilianto, pemilik dari perusahaan Kitusindo. Apa kabar Bapak? baik Pak Sam. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Terima kasih juga ruangan kantornya ini begitu bagus ya Pak ya. Kita senang diundang ke sini untuk bisa melakukan sedikit sharing lah ya Pak ya, pengalaman Bapak, bagaimana Bapak memulai usaha sampai sekarang perusahaan Bapak udah semakin besar lagi. Ya Bapak bisa cerita sedikit Pak, asal muasal Bapak dirikan perusahaan Kitusindo. Oke, terima kasih Pak Sam buat undangan podcastnya. Pertama, Kitusindo didirikan di tahun 2011 Pak, jadi sudah hampir 13-14 tahun lah kita berjalan gitu. Jadi waktu itu kita melihat suatu area bisnis yang mungkin waktu itu cukup belum tersentuh lah gitu Pak. Di saat dimana mungkin di luar negeri sudah pada maju, brandingnya bagus gitu ya. Jadi waktu itu salah satunya adalah dunia kosmetik gitu yang kita lihat gitu waktu itu Pak. Jadi waktu itu kita cukup perusahaan yang cukup masih muda waktu itu, kita kembangkan lah ke arah dunia kecantikan lah pada umumnya waktu itu Pak. Dan akhirnya kita menjadi suatu perusahaan kosmetik dan termasuk alat-alat supporting rumah tangga lah untuk waktu itu untuk Indonesia lah, pasar Indonesia. Okay. Jadi Bapak waktu itu memang melihat peluang ya, peluang di industri ini cukup besar di Indonesia dan Bapak tahun 2011 ya memulai usaha ini. Nah Pak, Kitusindo sendiri memiliki anak perusahaan Pak, ya PT Tak Terhingga Sepanjang Masa, Betul, Pak. TTSM. Betul. Nah kalau ngelihat dari namanya kan unik ya Pak ya. Betul. Itu ada ide apa Pak di balik nama PT tersebut? Jadi sebenarnya untuk PT TTSM atau Tak Terhingga Selamanya sebenarnya adalah sister company dari Kitusindo yang menghandle brand Kitusindo sendiri. Jadi karena Kitusindo ini adalah perusahaan OEM gitu ya Pak. Jadi kita tidak ingin punya same interest dengan customer kita, clients kita. Jadi kita lebih mendirikan brand yang mungkin di luar customer kita kerjakan gitu. Jadi salah satu yang kita lihat selain kosmetik, memang baby products ini yang lagi booming ya. Booming, betul. Karena ya kita sadari bahwa Indonesia ini untuk cost of livingnya sudah meningkat gitu ya Pak. Jadi akhirnya banyak ibu muda atau ibu-ibu yang lebih concern terhadap mungkin putra-putrinya seperti itu. Jadi TTSM sendiri adalah sister company yang handle untuk brand Kitusindo sendiri. Sebenarnya harapan kita supaya kreativitas itu tidak terbatas Pak. Ya. Jadi sepanjang masa ya, betul. Jadi kita harapkan juga adanya sister company menjadi partner untuk Kitusindo juga berkembang Pak. Jadi di situ ada partner lah. Jadi supaya Kitusindo sendiri mendapatkan suatu peranan dari TTSM sehingga bisa saling koreksi. Gitu. Nah kalau misalnya dari TTSM sendiri mengeluarkan produk baby, bisa ceritakan Pak
mereknya atau pengembangan produk kedepannya seperti apa? Jadi untuk TTSM terlahir merek Bird Beyond Pak, yang ada di belakang kita ini. Bird Beyond berdiri 2-3 tahun terakhir gitu Pak. Kita berkembang untuk produk baby yang kita fokuskan untuk pasar Indonesia Pak. Nah, kita selain kualitas yang kita jaga, tentu kita juga memberikan experience yang berbeda lah Pak terhadap brand lokal Indonesia ini untuk pasar Indonesia. Jadi dari sisi brandingnya, lalu dari sisi experience marketingnya dan lain segala macam, touch terhadap consumer pasti sangat berbeda Pak. Itu yang kita jaga supaya kita ada spirit baru di Indonesia ini, karena saya rasa produk baby ini masih banyak bisa berkembang gitu Pak. Jadi banyak sekali chance experience yang kita berikan di produk-produk Bird Beyond ini Pak. Bapak kalau melihat dari usia masih muda, masih under 30 ya Pak ya? Siap Pak, betul Pak. Nah apa nih Pak challenge Bapak atau tantangan Bapak di usia muda seperti Bapak nih, harus memegang bisnis yang boleh dibilang juga cukup kompetitif, industrinya juga mungkin banyak pemain-pemain kompetitornya. Apa Pak tantangan Bapak di usia muda seperti ini? Sebenarnya tantangan itu mungkin dari awal berdiri Kitusindo kali ya Pak, karena waktu itu saya masih usia 16 tahun. Berdirinya Kitusindo itu yang paling menjadi tantangan adalah trust Pak. Jadi terhadap lingkungan, terhadap customer, supplier dan lain segala macam itu yang menjadi tantangan adalah usia. Usia itu menjadi trust gitu Pak. Jadi trustnya mereka, wah ini kok kelihatannya masih muda begitu kan? Kan pasti banyak orang tuh bertanya-tanya, pasti banyak orang menjadi untrustable lah gitu waktu itu. Jadi kalau semakin ke sini ya sebenarnya tantangannya adalah membangun suatu market yang cukup besar, tetapi kita masih kecil Pak gitu. Itu sulit sekali untuk kita berkembang karena ya seperti yang saya sampaikan, yang paling utama itu trust Pak. Trust itu yang paling sulit untuk dibangun karena orang merasa ini brandnya masih baru atau perusahaannya masih baru begitu. Itu yang menjadi tantangan berat sih Pak untuk kita. Tapi seharusnya dengan kesulitan itu yang menjadi pemicu lah untuk teman-teman usia muda ini untuk lebih bagus, lebih baik, lebih advance lebih daripada yang lain. Betul. Itu malah harus menjadi pemicu Pak. Oke. Nah Bapak sendiri kan masih di bawah 30 tahun. Nah, bagaimana timnya Bapak sendiri? Apakah memang ada, ya mungkin ada yang sudah usianya lebih tua dari Bapak, atau mungkin juga ada yang benar-benar generasi Z. Nah, bagaimana nih komposisinya Pak? Jadi kebetulan saya cukup memiliki advantage Pak, dari experience dari mungkin generasi yang lebih senior gitu ya Pak ya, dan juga generasi mungkin di bawah saya yang Gen Z pada hari inilah gitu kurang lebih. Kebetulan di perusahaan kami ada dua-duanya Pak. Porsinya kira-kira ya 50-50 lah gitu ya. Karena kira-kira kalau kita bicara 3 tahun terakhir memang Gen Z ini kan lagi banyak yang fresh graduate atau baru mulai experience bekerja begitu. Tentu tantangannya berbeda Pak. Di mana kesenioran yang mungkin generasi yang lebih senior bisa dibilang mungkin lebih matang ya Pak ya, lebih matang, sudah berpengalaman lah gitu di dalam suatu pekerjaan. Jadi koordinasinya juga mungkin lebih nyambung secara komunikasi, lalu mungkin secara pengalaman beliau-beliau juga lebih sudah pernah melalui gitu Pak. Tapi mungkin untuk Gen Z ini memang secara etos kerjanya mungkin berbeda Pak, berbeda karena yang dipentingkan bagi Gen Z itu adalah kreativitas dan pemikirannya menurut saya, karena pemikirannya yang cukup simple, straightforward,
lebih melihat suatu itu dari sisi yang berbeda memangnya Pak. Karena selain pemikirannya udah advance, mereka sendiri juga bisa tergolong cara etikanya memang berbeda gitu. Jadi saya bisa bilang bukan tidak ada etikanya, tetapi etikanya berbeda memang dengan mungkin generasi yang lebih senior Pak. Itu yang harus dicermati pada semuanya, karena Gen Z ini pemikirannya lebih positif lah, saya bisa bicaranya lebih positif karena lebih straightforward, menjadi masa depan kita semua kan begitu Pak. Jadi kita semua juga harus menyesuaikan, istilahnya begitu. Nah Bapak, saya dengar nih Bapak juga dalam kesehariannya tuh punya hobi ya Pak ya. Nah, boleh cerita sedikit Pak hobinya Bapak? Yang saya dengar nih koleksi mobil ya Pak ya. Mungkin ini di saat Bapak lagi tidak sibuk, gimana Pak Bapak untuk menyalurkan hobinya Bapak nih? Ya jadi memang hobi pertama itu adalah bekerja Pak gitu. Jadi dari kecil memang sukanya bekerja gitu, ngelihat experience baru, buka wawasan kanan kiri gitu. Mungkin partner-partner saya juga sudah terbiasa gitu Pak. Itu salah satunya lah. Cuman memang ada hobi fun lah Pak gitu, yaitu otomotif. Kebetulan dari kecil memang sukanya otomotif Pak. Tapi ya waktu dulu tidak tersalurkan lah begitu, kurang lebih Pak. Tidak tersalurkan, ya sekarang ada kesempatan untuk menyalurkan, ya ada sedikit koleksi lah untuk otomotif yang klasik terutama Pak. Klasik ya, mobil-mobil klasik. Mobil klasik, ya. Betul. Nah ini menarik ya Pak ya, di usia Bapak yang masih muda, tetapi Bapak koleksinya justru mobil-mobil yang klasik yang mungkin belum zamannya Bapak dulu ya? Belum. Kebetulan banyak tahun yang belum saya lahir Pak. Oke, menarik. Ya. Nah Pak, mungkin terakhir nih ya, apa sih pesan Bapak mungkin untuk anak-anak muda yang ya seperti Bapak lah ya, di usia umur di bawah 30 dan sudah mau memulai usaha atau bisnisnya sendiri. Bapak ada pesan-pesan atau mungkin bisa memberikan semangat bagi mereka yang ingin memulai usahanya? Ya sebenarnya ini pesan buat anak-anak muda gitu ya. Sebenarnya anak-anak muda ini maupun generasi milenial termasuk generasi Z gitu ya Pak ya. Itu mereka punya suatu advantage atau kelebihan, yaitu adalah pola pikir yang lebih maju ke depannya Pak. Maka pesan saya sebenarnya yang perlu ditingkatkan adalah etos kerjanya Pak. Jadi kemauan kerja keras gitu ya Pak ya. Itu yang sangat penting untuk mendukung pemikiran ini menjadi suatu kenyataan gitu Pak. Jadi menurut saya Gen Z dan Gen milenial ini sudah punya suatu advantage yang sangat berharga gitu. Hanya saja tinggal di-push lagi, sedikit lagi gitu, supaya menjadi suatu kenyataan. Karena saya yakin dengan adanya kemauan kerja keras, yang bisa didampingi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih advance, lebih kreatif ke depannya, saya rasa ini malah menjadi kekuatan yang super power Pak ke depannya. Maka itu yang harapan kita sebagai anak bangsa juga, untuk Indonesia ini maju ke depan ini untuk generasi-generasi muda. Karena itu menurut saya adalah cara pandang sebenarnya apa sih untuk gap generation ini gitu Pak. Jadi itu harapan saya juga terhadap anak-anak muda, kita bersama-sama membangun negeri inilah gitu, dengan caranya masing-masing gitu, tetapi dengan pola pikir yang sudah diberikan selama ini mungkin di sekolah, di lingkungan gitu ya Pak ya, di generasi yang modern ini, itu adalah push menjadi suatu kenyataan itu. Jadi tidak mudah menyerah gitu. Kalau kita melihat kan memang masih ada porsi ke sana Pak, untuk anak muda yang mungkin sedikit lebih mudah menyerah, lebih moody gitu ya, kalau kita bisa lihat. Mungkin kalau itu dibenerin lagi Pak, di fix lagi supaya secara modal dalam diri ini bisa lebih banyak lagi, dedikasinya lebih loyal gitu. Saya rasa apapun
background pekerjaannya Pak ya, bisa jadi businessman, bisa jadi profesional, bisa jadi kedokteran dan lain segala macam. Yang penting adalah dedikasi yang terbaik untuk pemikiran itu yang sangat penting buat anak-anak muda zaman sekarang Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ada yang Bapak mau sampaikan kepada mungkin para ibu-ibu atau mamah muda mungkin ya, muda mengenai produk Bird Beyond itu sendiri? Oke, jadi untuk produk Bird Beyond sendiri ini untuk para ibu muda gitu ya. Kita adalah produk Indonesia yang concern terhadap quality, supaya kita bisa menyalurkan produk-produk kita itu kepada generasi di kemudian hari gitu ya, atau generasi sekarang yang tentu terbaik dengan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin experience yang berbeda terhadap produk-produk yang lain. Harapan kita sebenarnya kita terus berkembang, menyesuaikan keinginan market kedepannya seperti apa, memberi inovasi-inovasi produk yang terkini gitu Pak ya. Jadi seperti mungkin kita kayak ada nail polish yang mungkin lebih fun gitu. Selain mungkin produk-produk yang mungkin personal use atau daily use gitu Pak. Jadi banyak yang kita develop itu yang kita curahkan dari kreativitas anak-anak muda gitu Pak, yang ada di belakang Bird Beyond, untuk bisa bersama-sama kita bersaing terhadap produk-produk baby yang mungkin kebanyakan juga produk yang import gitu Pak. Jadi kita di Indonesia juga ingin mengembangkan produk yang paling tidak bersaing terhadap produk-produk produk lokal dengan kualitas bagus dan harganya juga affordable untuk konsumen di Indonesia. Oke, Pak Hernando, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sangat inspiratif sekali. Thank you, Pak. Ya, demikian podcast SAI Indonesia bersama Bapak Hernando Karsten Yulianto, pemilik brand Bird Beyond. Semoga podcast kali ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa pada podcast SAI selanjutnya. Salam pemimpin.